Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Ibu harap kalian masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Nuryani akan membimbing kalian melalui pembahasan kelas 9 semester 1. Materinya tentang teknologi reproduksi pada hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan tujuan reproduksi pada hewan dengan benar. Yang kedua, agar kalian dapat membedakan reproduksi seksual dengan reproduksi aseksual pada hewan dengan tepat. Yang ketiga, agar kalian dapat memberikan contoh teknologi reproduksi pada hewan dengan benar. Yang keempat, agar kalian dapat menjelaskan inseminasi buatan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah agar kalian dapat mendeskripsikan cloning pada hewan dengan benar. Apa sih tujuan reproduksi pada hewan? Iya, tujuan reproduksi pada hewan itu sama dengan tujuan reproduksi pada manusia dan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk meneruskan keturunannya agar jenisnya tidak punah. Apa saja macam reproduksi pada hewan? Ada dua macam reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi seksual. Yang kedua, reproduksi aseksual. Kita bedakan satu persatu ya. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang terjadi secara kawin, di mana terjadi proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi, reproduksi seksual ini melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Sehingga hasil keturunannya akan memiliki sifat yang bervariasi. Ya, reproduksi seksual ini bisa disebut dengan reproduksi secara generatif. Bagaimana dengan reproduksi aseksual? Yang dimaksud dengan reproduksi aseksual adalah reproduksi yang terjadi secara tidak kawin, di mana tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi pada reproduksi aseksual ini hanya melibatkan satu induk. Nah, karena melibatkan satu induk, maka hasil keturunannya tentu saja memiliki sifat yang sama seperti induknya. Biasanya disebut dengan reproduksi secara vegetatif. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh teknologi reproduksi pada hewan. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas dua contoh teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama adalah mengenai inseminasi buatan, atau biasa disebut dengan kawin suntik. Yang kedua, kita akan membahas tentang cloning. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu tentang inseminasi buatan. Yang dimaksud dengan inseminasi buatan yaitu proses memasukkan cairan sperma atau semen
yang telah dibekukan yang berasal dari ternak jantan dengan menggunakan alat seperti suntikan ke dalam saluran alat kelamin ternak betina. Nah, ini biasanya dilakukan oleh hewan seperti sapi, ya. Kalau dilihat di gambar ini hewan ternaknya adalah sapi. Jadi cairan sperma ini dimasukkan ke dalam ini yang jantan tadi ya, yang berasal dari sapi unggul. Ya, sperma sapi unggul dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina dari sapi yang betina ini. Gitu. Apakah manfaat inseminasi buatan atau kawin suntik? Yang pertama, memperbaiki mutu genetika ternak. Tidak memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari hewan ternak tersebut. Ya. Kenapa bisa memperbaiki keturunannya? Jelas karena diambil dari sperma sapi unggul, ya. Sehingga diharapkan nanti keturunannya itu memiliki sifat-sifat yang unggul gitu. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Kemudian yang ketiga tentu saja efisiensi biaya. Yang kedua adalah cloning. Yang dimaksud dengan cloning yaitu langkah penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Dari gambar ini dibahas mengenai proses pengkloningan pada domba. Kita bahas di gambarnya ya. Ini adalah domba berwajah putih ya, dengan domba berwajah hitam. Nah, dari domba berwajah putih ini diambil kelenjar mamenya. Ini jenisnya domba betina ya. Yang ini juga sama domba betina. Nah, dari yang ini, yang domba pertama ini ya, diambil nukleusnya dari kelenjar mamenya ya. Kemudian dari domba yang satu lagi ini diambil sel telurnya dari ovariumnya ya. Dari ovariumnya diambil sel telurnya. Nah, sel telurnya ini ya, nukleusnya dikeluarkan. Ya. Kemudian dilakukan proses sengatan listrik untuk menyatukan dua sel tadi ya, ini. Sehingga terjadilah proses penyatuan tadi antara sel telur atau ovum dengan nukleus donor tadi. Ini. Kemudian sel yang sudah tadi melakukan penyatuan tadi, ini mengalami proses pembelahan sel. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, ini akan membentuk embrio. Ya, ini akan membentuk embrio. Nah, embrio ini kemudian diimplan. Dimasukkan ke dalam uterus dari domba. Ya, domba betina yang berwajah hitam tadi ya, atau tadi domba B ya. Nah, di dalam uterus ini embrio tadi akan tumbuh dan berkembang ya, menjadi seekor domba. Nah, ini setelah melahirkan akan terbentuklah domba doli. Ini seekor domba doli. Domba doli ini hasil proses pengkloningan
Jadi domba doli ini bukan terjadi karena peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, bukan, tetapi karena adanya proses pengkloningan itu. Semoga penjelasannya bisa dimengerti anak-anak. Nah, kali ini Ibu tampilkan beberapa contoh hewan hasil pengkloningan. Ini ada domba doli yang tadi ya. Ini hasilnya domba doli. Kemudian ini ada anjing, juga hasil pengkloningan. Nah, yang dari Cina ini adalah kera. Nah, dua kera ini adalah juga hasil pengkloningan. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat belajar ya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.